Di dalam aula megah Hotel Keraton Jakarta, suara Armand Rizky Putra bergema saat ia mengangkat sebuah kontrak berbahasa Mandarin dan dengan nada menghina berkata akan menjadikan Alia Pramesti sebagai direktur jika saya mampu menerjemahkannya di depan semua tamu. Membuat gelak tawa memenuhi ruangan tempat para eksekutif berbalut setelan jas mahal dan para sosialita bergaun mewah menikmati minuman anggur. Saya, CH seorang petugas kebersihan dengan seragam sederhana berbau sabun murah, merasa bumi seperti bergeser di bawah kaki ketika setiap tatapan merendahkan tertuju pada saya. Namun ketika Armand Rizky Putra mendesak agar saya membuktikan bahwa saya berguna untuk hal lain selain membersihkan lantai, dan gelombang tawa dari Bima Setiawan, Dirga Pratama, serta gerakan gelisah Cynthia Maheswari memenuhi udara, saya menahan Mira Lestari agar tidak campur tangan. Kemudian mengangkat kepala, menatap langsung pria itu dan berbisik dengan suara bergetar apakah saya boleh mencoba. Tawa semakin keras, tetapi ketika ia melemparkan dokumen tebal itu ke hadapan saya, bunyinya seperti tantangan yang tidak bisa saya tolak, membuat saya meraih kertas penuh istilah hukum. Jantung berdetak cepat sementara ingatan lama tentang masa kuliah di Universitas Indonesia perlahan bangkit, dan ketika ruangan mulai hening, serta suara Armand Rizky Putra memerintah agar saya tidak membuat mereka menunggu. Saya menarik napas panjang, menyiapkan diri untuk melawan penghinaan dengan satu-satunya senjata yang saya punya, pengetahuan yang tidak pernah benar-benar hilang. Di tengah ruangan mewah Hotel Keraton Jakarta, suara ejekan Armand Rizky Putra kembali menghantam saya ketika ia berkata bahwa saya bisa membuktikan apakah saya benar-benar tidak berguna seperti yang mereka pikirkan. Membuat tenggorokan saya kering namun kata-kata Mandarin yang lama tertidur mulai muncul kembali dalam ingatan. Seluruh ruangan terdiam, para tamu berhenti bernapas sementara kontrak tebal dengan cap resmi itu tergeletak di meja seperti perangkap berbahaya yang menunggu saya jatuh, dan semua mata menatapnya seolah menunggu momen memalukan terbesar dalam hidup saya. Armand Rizky Putra bersandar di kursinya seperti seorang kaisar yang puas, yakin bahwa malam ini akan menjadi lelucon terbaiknya. Lalu mengumumkan bahwa bila saya mampu menerjemahkan setiap baris kontrak Mandarin itu, ia akan mengangkat saya menjadi direktur perusahaan. Membuat tawa keras kembali pecah sementara Bima Setiawan bertepuk tangan dan beberapa tamu memukul meja karena terlalu terhibur. Cynthia Maheswari tampak gelisah, namun tidak berani membantah ayahnya. Saya berdiri diam, jari-jari menekan halaman kontrak sambil merasakan panasnya puluhan tatapan yang menusuk seperti jarum. Dan dari sudut ruangan Mira Lestari mencoba memberi saya dukungan lewat pandangan namun saya tidak mengangkat kepala karena saya tahu bahwa sedikit saja saya terlihat lemah maka semuanya akan berakhir. Armand Rizky Putra mendekat dan menantang apakah saya menerima atau kembali pada pelantai, membuat saya menelan ludah dengan susah payah sebelum akhirnya berkata, saya terima. Dan seketika ruangan tenggelam dalam keheningan yang pekat seperti asap, hanya terdengar suara jam berdetak jauh. Para tamu membungkuk ke depan dengan napas tertahan, Bima Setiawan melotot tidak percaya. Sementara Armand Rizky Putra tersenyum lebar yakin pertunjukan barulah dimulai, lalu mendorong halaman-halaman kontrak ke arah saya hingga beterbangan di atas meja. Saya menarik napas panjang untuk menenangkan tangan yang gemetar. Setiap karakter Mandarin tampak seperti tembok, tetapi di dalam diri saya menyala kembali percikan masa muda. Masa saya belajar dan menerjemahkan teks hingga larut malam saat masih di Universitas Indonesia. Suara tamu bergema lagi dan Dirga Pratama berkomentar sinis menunggu kegagalan saya. Tetapi ketika jari saya menyentuh tepi kertas dan bibir saya perlahan mulai membentuk kata-kata Mandarin pertama. Seluruh tamu mencondongkan tubuh, menunggu saya tersandung, sementara Armand Rizky Putra mengangkat gelas anggur dan memerintah dengan nada menghina agar semua diam karena ia ingin mendengar setiap kata. Suasana menegang tajam seperti pisau ketika saya menutup mata sejenak, menarik napas dan mulai berbicara. Memegang kontrak itu erat seolah bisa hancur kapan saja. Jari saya gemetar begitu keras hingga beberapa tamu yakin saya takkan sanggup mengucapkan apapun, dan saat saya mengeluarkan kalimat pertama yang terbata, tawa langsung meledak. Bima Setiawan menutup mulut dengan serbet sambil terbahak. Seorang wanita bergaul merah mengejek saya. Namun saya menahan diri, menarik napas lagi dan mengucapkan baris berikutnya dengan lebih tegas sampai Dirga Pratama mengangkat alis. Terkejut karena pengucapan saya mungkin tak sempurna namun sangat tepat untuk seseorang yang mereka anggap tidak mungkin memahami bahasa itu. Di dalam aula megah Hotel Keraton Jakarta, para tamu yang sejak awal menganggap saya perempuan tak berpendidikan mulai terdiam ketika Armand Rizky Putra pura-pura bosan dan memerintahkan saya melanjutkan. Membuat saya kembali membaca kontrak yang terbuka di meja sambil mengucapkan baris, The Underseat Determinations, dengan tangan masih gemetar namun suara semakin mantap. Hingga para tamu yang menunggu saya jatuh justru saling bertukar pandang penuh keheranan sementara gelak tawa memudar menjadi keheningan tegang. Cynthia Maheswari mencondongkan tubuh dengan mata membesar, belum pernah melihat ayahnya mempermalukan seseorang sebegitu jauh. Sedangkan di sudut ruangan Mira Lestari meremas nampannya sambil berbisik tanpa suara agar saya tetap kuat. Tiba-tiba saya mengangkat kepala, tidak lagi hanya membaca melainkan benar-benar menerjemahkan dengan lancar. Menjelaskan bahwa perjanjian ini bersifat mengikat antar negara dan negara penandatangan wajib menerima seluruh ketentuan, membuat udara di ruangan seolah membeku karena para eksekutif yang biasanya takut
Menghadapi dokumen seperti itu kini melihat seorang petugas kebersihan memahaminya lebih baik daripada mereka. Bima Setiawan berhenti tertawa, Dirga Pratama menunduk untuk memastikan tidak ada kesalahan. Namun tidak menemukan satupun, sementara Armand Rizky Putra menyilangkan tangan dengan senyum tegang yang mulai retak. Saya teringat malam-malam panjang saat diam-diam menerjemahkan teks sambil bermimpi menjadi seorang profesional sebelum hidup memaksa saya bekerja di dunia pel dan ember. Dan setiap kalimat yang saya ucapkan terasa seperti merebut kembali bagian kecil dari masa lalu. Ruangan terbagi dua, ada yang masih menunggu saya tersandung. Ada yang mulai malu karena pernah menertawakan saya. Bahkan Cynthia Maheswari berbisik lirih agar ayahnya berhenti. Namun ia menepisnya dengan kasar dan berkata bahwa bagian paling menarik baru dimulai. Saya terus membaca, failure to comply will result in legal action before the International Court of Arbitration, dan mata Dirga Pratama membesar karena itu kalimat hukum yang rumit namun saya menerjemahkannya tanpa celah. Membuat gumaman rendah menyapu ruangan dan memindahkan beban rasa malu dari saya ke mereka. Armand Rizky Putra masih tersenyum namun sorot matanya mulai menunjukkan kegelisahan. Ketika saya mendapati satu baris mencurigakan dan membaca, The company reserves the right to terminate the contract on later. Keheningan berat jatuh dan beberapa tamu langsung melirik ke arah Armand Rizky Putra karena klausul itu jelas menunjukkan ketimpangan yang sengaja disembunyikan. Bahkan Dirga Pratama gelisah. Karena ia sendiri tidak melihatnya. Bima Setiawan mencoba bercanda untuk mengurangi ketegangan namun terdengar palsu. Sementara saya melanjutkan membaca, The undersigned the right to under local jurisdiction. Membuat beberapa tamu menunduk malu karena telah menertawakan saya sebelumnya. Cynthia Maheswari menatap ayahnya tidak percaya karena setiap kalimat yang saya bacakan memecahkan lapisan kesombongannya, dan meski ia masih memaksa tersenyum, wajahnya mulai retak. Ia akhirnya berkata dengan nada ketus agar saya teruskan. Namun pada titik itu saya tidak lagi sekadar menerjemahkan. Saya sedang menelanjangi isi kontrak secara terbuka. Menunjukkan ketidakadilannya di depan semua orang dengan kekuatan yang lebih besar daripada semua hinaan yang pernah mereka lemparkan kepada saya. Setiap baris kontrak itu terasa seperti jebakan. Dan kini saya membacakannya satu persatu sehingga semua orang bisa melihat betapa curangnya isi perjanjian tersebut. Di sudut ruangan Mira Lestari tidak mampu menahan senyum bangga karena bagi dia saya bukan lagi wanita tak terlihat. Pada malam itu saya berdiri lebih tinggi, lebih kuat, seolah seragam abu-abu saya tidak lagi cukup untuk menutupi harga diri saya. Saya melafalkan, in case of disputed the language of arbitration, dengan tenang dan jernih. Dan aliran terjemahan itu mengalir seperti sungai hingga bisik-bisik gelisah menyebar karena beberapa tamu, termasuk investor asing, langsung memahami apa artinya klausul itu. Bahwa siapapun yang tidak menguasai bahasa Mandarin akan kehilangan hak membela diri. Armand Rizky Putra mengetuk meja dengan jari-jari penuh frustrasi dan mengejek bahwa saya hanya mengulang kata-kata. Tetapi saya menatapnya tanpa gentar dan berkata bahwa saya bukan mengulang. Saya menjelaskan bahwa kontrak ini memaksa orang menerima syarat tak adil dan merampas hak mereka untuk menggunakan bahasa sendiri. Ruangan langsung tenggelam dalam keheningan berat seperti ruang sidang dadakan, tidak ada satupun yang berani tertawa dan bahkan Cynthia Maheswari menutup mulutnya. Terkejut melihat keberanian saya, sementara Armand Rizky Putra menyadari bahwa kendali mulai lepas dari tangannya. Dengan suara beracun ia menantang saya lagi lalu memberi isyarat kepada Dirga Pratama, yang membuka sebuah map lain dan meletakkan di depan saya lembar baru penuh istilah hukum rumit yang jelas dirancang untuk menghancurkan mental saya. Para tamu menahan napas ketika Armand Rizky Putra menampar meja seperti mengetukkan palu. Vonis, dan Dirga Pratama mendorong halaman penuh huruf kecil, singkatan, dan istilah teknis yang bahkan banyak eksekutif pun tidak mengerti. Ia mengejek bahwa disinilah terlihat siapa yang pintar dan siapa yang terlahir menjadi pembantu. Gumaman resah terdengar, sebagian menganggap permainan ini sudah keterlaluan. Sebagian lain mencondongkan badan ingin melihat saya jatuh. Saya menggenggam lembar itu, dada terasa sesak, tangan bergetar namun saya tidak melepaskannya. Mira Lestari sempat maju. Tetapi berhenti ketika melihat tatapan saya. Saya tidak butuh perlindungan, saya butuh membuktikan bahwa sekalipun ketakutan, saya tetap bisa berdiri tegak. Bima Setiawan tertawa keras mengatakan bahwa saya membeku seperti layaknya orang yang berpura-pura jadi ahli hukum. Namun saya menatapnya lurus tanpa sepatah kata pun hingga tawa itu meredup. Saya kembali menunduk, huruf-huruf Mandarin berputar di depan mata tetapi ingatan masa kuliah dan malam-malam saya belajar di bawah lampu redup ketika anak laki-laki saya tertidur di samping menguatkan saya. Suara saya sempat goyah namun segera berubah menjadi mantap ketika saya melafalkan, the compensation or indemnification in case of. Membuat seluruh ruangan membeku karena suara saya bukan lagi suara perempuan yang dihina, melainkan suara seseorang yang membawa luka, keberanian, dan akhirnya, kebebasan. Perempuan yang selama ini dianggap akan hancur karena penghinaan kini berdiri tegak sambil menggenggam martabatnya sendiri, membuat Bima Setiawan gelisah di kursinya karena senyum mengejeknya sudah lenyap. Sementara Armand Rizky Putra mencengkeram gelas kristal begitu keras hingga terdengar bunyi berderak. Tidak sanggup menerima kenyataan bahwa perempuan yang ia anggap tidak berharga justru menunjukkan pengetahuan yang bahkan tidak dimilikinya. Saya mendongak, napas berat tetapi tidak mundur.
Ini bukan lagi sekadar terjemahan. Ini adalah pertarungan untuk hak saya agar didengar, dan jauh di dalam diri saya sebuah rahasia masa. Lalu ikut bergeliat, menunggu saatnya muncul. Perlahan saya menurunkan halaman itu, dada naik turun seolah setiap kalimat adalah gunung yang harus saya daki. Sementara ruangan tenggelam dalam keheningan mutlak, hanya satu gelas yang terdengar berdenting di meja jauh. Semua tatapan tertuju pada saya, ada yang terpukau, ada yang malu, ada yang tidak percaya. Tetapi tak seorang pun bisa menyangkal bahwa saya telah menerjemahkan kalimat-kalimat mustahil dengan kejernihan yang menghancurkan sisa-sisa. Ejekan? Armand Rizky Putra mencondongkan tubuh dengan senyum dingin dan bertanya dengan suara kasar siapa yang membantu saya. Siapa yang membisikkan kata-kata itu? Namun saya menatap langsung matanya dan berkata tidak ada yang membantu saya. Bima Setiawan tertawa gugup, meremehkan bahwa mana mungkin petugas kebersihan memahami istilah hukum Mandarin. Beberapa tamu ikut tertawa kecil namun cepat terdiam, dan mayoritas menunggu dalam diam. Saya menutup mata sejenak dan berkata dengan tenang bahwa dulu saya belajar di Fakultas Bahasa Asing Universitas Indonesia, membuat seluruh ruangan tersentak. Cynthia Maheswari terbelalak, Dirga Pratama sampai melepas kacamatanya karena tak yakin dengan apa yang baru didengar. Sementara Armand Rizky Putra tertawa sinis dan bertanya kapan saya menukar ruang kuliah dengan sapu pel. Sebuah pertanyaan yang menusuk tetapi saya tidak mundur. Saya menjelaskan bahwa saya hamil di usia 19 tahun, memiliki anak laki-laki, dan harus berhenti kuliah demi bekerja. Agar bisa memberinya makan, obat, dan tempat tinggal. Ruangan menjadi berat, tamu-tamu saling berpandangan, sebagian menunduk, dan sosok perempuan yang mereka kira tidak berarti tiba-tiba menjadi seseorang dengan masa lalu penuh pengorbanan. Cynthia Maheswari berkata dengan suara bergetar bahwa hal itu tidak membuat saya kurang berharga. Namun Armand Rizky Putra mengabaikannya dan menatap saya tajam. Mengatakan bahwa saya meninggalkan karir demi anak dan kini berani berpikir saya pantas duduk di mejanya, tetapi saya menarik napas dan menegaskan bahwa saya tidak berpikir apa-apa. Ia yang melemparkan tantangan untuk mempermalukan saya. Dan setelah saya membuktikan kemampuan saya, ia mencari alasan baru untuk menginjak saya. Kata-kata itu terdengar seperti tamparan dan sebagian tamu mengangguk. Yang lain gelisah di kursi mereka karena kini keangkuhan Armand Rizky Putra tampak bukan sebagai kekuatan melainkan sebagai kekejaman. Mira Lestari hampir menangis bangga tetapi menahan diri. Karena tahu pertarungan belum selesai, rahang. Armand Rizky Putra mengeras, lalu ia mengangguk penuh sarkasme dan meminta Dirga Pratama memberikan lembar baru yang jauh lebih rumit, penuh klausul tentang tanggung jawab dan kompensasi. Jebakan terakhir. Saya meraih kertas itu, tangan dingin tetapi mata menyala karena saya tahu ini bukan lagi ujian biasa. Ini adalah kesempatan saya mengambil kembali martabat yang pernah direnggut hidup. Ketika saya mulai berbicara, seluruh aula Hotel Keraton Jakarta kembali membeku. Kertas itu berderak di tangan saya, baris-baris kalimat tampak seperti labirin penuh istilah rumit, vouchers, indemnification, arbitration, liabilities, jenis teks yang bahkan bisa membuat pengacara berpengalaman kehilangan arah. Armand Rizky Putra bersandar di kursinya dengan jari-jari terjalin. Pura-pura tenang sambil mencibir bahwa disinilah akan terlihat siapa yang asli dan siapa yang hanya berpura-pura. Sementara Dirga Pratama mengawasi dengan kecemasan karena ia tahu paragraf itu bukan lelucon. Dibutuhkan ketelitian sempurna dan bila saya berhasil, malam ini akan berbalik menghantam bosnya. Saya memejamkan mata sejenak, napas bergetar, tetapi ingatan masa muda muncul kembali. Pagi-pagi dengan buku teks, malam panjang belajar ketika anak laki-laki saya tidur di samping, dan suara kecil dari masa lalu seakan berbisik, jangan menyerah, Mama. Membuat saya membuka mata, menarik napas, dan melafalkan dengan tenang, in the event of merger party shall be liable for any failure or delay in performance. Membuat seluruh ruangan terhenti karena tidak ada yang menyangka ketepatan seperti itu. Saya melanjutkan tanpa ragu, including but not limited to natural disasters, war, or governmental actions, hingga beberapa tamu saling menatap terkejut dan sebagian mengangguk pelan mengakui ketepatan terjemahan tersebut. Sementara Cynthia Maheswari berbisik gemetar bahwa saya berhasil dan Mira Lestari memeluk nampannya erat-erat dengan bangga. Saya meneruskan pembacaan, The Binding Party Indemnify Party for any liquid damages in this. Suara saya sempat goyah namun kembali stabil, membuat mata Dirga Pratama membesar karena tidak ada satupun kesalahan. Setiap kata seolah berada tepat di bawah kaca pembesar. Gumaman menyapu ruangan, tawa telah menghilang dan digantikan rasa hormat bercampur malu. Penghinaan berubah menjadi pelajaran terbuka. Armand Rizky Putra akhirnya menghantam meja dan menggeram, cukup. Tetapi semuanya sudah terlambat. Saya menatapnya dan berkata dengan tenang bahwa kontrak ini dibuat untuk merampas hak orang-orang dan bahwa ia tahu itu, dan malam ini kebenaran terungkap di depan semua orang. Kata-kata saya meluncur seperti bilah tajam, membuat ruangan membeku, gelas-gelas berhenti bergoyang, dan wajah Armand Rizky Putra memerah ketika topeng superioritasnya mulai retak. Saya berdiri tegak, sementara Bima Setiawan merosot ke kursinya. Tidak berani menatap bosnya, dan Cynthia Maheswari bangkit sambil berbisik, "Ayah, cukup," namun keheningan terlalu tebal.
Hingga napas saya sendiri terdengar seperti gema. Saya telah melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Yang awalnya hanya penghinaan berubah menjadi ujian martabat, dan kini semua mata tertuju pada Armand Rizky Putra. Pria yang seumur hidup menikmati ketakutan dan ketundukan orang lain. Tetapi sekarang kekuasaannya hancur di depan seorang perempuan berseragam sederhana. Bima Setiawan adalah yang pertama menundukkan kepala. Sementara tamu-tamu lain saling menghindari tatapan, sadar bahwa rasa malu bukan lagi milik saya, melainkan miliknya. Saya tetap berdiri, napas berat, tanpa senyum dan tanpa kemenangan, hanya kelelahan seorang perempuan yang telah menahan tawa hinaan, menghadapi setiap pandangan merendahkan, dan tetap tidak hancur. Mira Lestari akhirnya tidak mampu lagi menahan diri. Ia melangkah maju dengan suara bergetar oleh emosi dan berkata bahwa sudah cukup. Saya tidak pantas menerima perlakuan seperti ini, tidak ada satupun perempuan yang pantas dihina demikian, membuat keheningan di ruangan semakin menekan hingga para pendukung setia Armand Rizky Putra pun tampak goyah. Sang pengusaha membungkuk ke depan, kedua tangan menekan meja, suaranya serak oleh kemarahan ketika ia bertanya apakah mereka tahu dengan siapa mereka berbicara. Namun kata-katanya tak lagi memiliki kekuatan karena ruangan tidak lagi memandangnya dengan hormat, melainkan dengan penilaian yang berat seperti vonis. Dirga Pratama berdeham canggung sebelum berkata bahwa saya telah menerjemahkan semuanya tanpa kesalahan sehingga tak ada yang bisa disangkal. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan sisa arogansi bosnya. Gumaman bergema, beberapa tamu menjauhkan gelas kristal mereka, yang lain pura-pura berbicara agar tidak terlihat berpihak padanya. Cynthia Maheswari menarik napas dalam dan untuk pertama kalinya berbicara langsung kepada saya. Mengucapkan terima kasih karena saya berani mengatakan kebenaran, membuat saya terkejut karena belum pernah ada yang berterima kasih kepada saya hanya karena berbicara jujur. Armand Rizky Putra menghantam meja sambil berteriak bahwa ini semua adalah sirkus. Tetapi suaranya tidak lagi terdengar berwibawa melainkan seperti teriakan seseorang yang kehilangan kendali. Saya tidak mundur dan mengingatkan bahwa ia sendiri yang mengatakan akan menjadikan saya direktur jika saya berhasil menerjemahkan. Dan saya telah melakukannya. Kata-kata itu terdengar seperti letusan senjata, membuat para tamu menahan napas. Cynthia Maheswari menatap ayahnya dan berkata dengan campuran sedih dan menantang agar ia menepati janjinya. Dan ruangan tenggelam dalam keheningan tebal ketika semua menunggu reaksinya. Sepanjang karirnya Armand Rizky Putra belum pernah terpojok tanpa jalan keluar seperti malam itu, dan ia tahu itu, kontrak yang tergeletak di meja bukan lagi bahan olok-olok, melainkan bukti dari kehinaannya sendiri. Saya berdiri tegak, tangan masih bergetar tetapi tatapan tetap tegas, tidak perlu meninggikan suara karena kekuatan harga diri saya terdengar lebih keras daripada argumen apapun. Saya berkata pelan, tepati janjimu. Kau bilang kalau saya menerjemahkan, kau akan menjadikan saya direktur. Dan gumaman menyebar ketika para tamu menyadari janji yang dulu dianggap gurauan kini kembali menghantui pemiliknya. Rahang Armand Rizky Putra mengencang, jarinya mengetuk meja dengan gugup, ingin tertawa dan mengatakan bahwa semua ini hanya lelucon. Tetapi puluhan pasang mata mengurungnya. Dan ia tahu bila ia menarik kata-katanya reputasinya akan hancur. Cynthia Maheswari melangkah mendekat dan mengatakan bahwa semua mendengarnya, jika ia tidak menepati janji, ia bukan lagi lelaki yang memegang kata-katanya, membuat desahan berbisik terdengar. Bukan lelaki yang memegang janji. Dirga Pratama menunduk karena tahu bahwa alasan apapun hanya akan memperburuk aib tersebut. Saya tidak meminta apapun, tidak memohon, tidak menuntut. Saya hanya menunggu. Dan diam saya lebih keras daripada teriakan pria manapun. Akhirnya Armand Rizky Putra bangkit. Kursinya bergeser keras di atas lantai marmer. Ia berjalan mengitari meja dan berdiri tepat di depan saya. Tatapannya berat oleh kebanggaan yang terluka. Lalu dengan suara kasar ia berkata bahwa jika itu yang saya inginkan. Mulai detik ini saya adalah direktur baru dari perusahaannya. Sebuah kalimat yang menghantam ruangan seperti petir, membuat tamu-tamu saling memandang kaget sementara Bima Setiawan ternganga tanpa kata. Dunia mereka seakan terbalik. Di sudut ruangan Mira Lestari tidak mampu menahan air mata karena sahabat yang dulu bekerja bersamanya. Hingga letih kini telah melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Saya tetap diam, tidak tersenyum. Tidak merayakan, tatapan saya tertuju pada sang pengusaha ketika saya berkata pelan. Ini bukan hal yang saya inginkan. Ini adalah hal yang kau janjikan, dan waktu seolah berhenti. Bukan dengan kesombongan atau tantangan, tetapi dengan kejujuran yang membuat seluruh ruangan terpaku. Ketika Mira Lestari melangkah maju dan memegang tangan saya sambil berbisik, terima kasih. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan pada awalnya, lalu semakin keras. Seakan para tamu tidak hanya bertepuk tangan untuk kemenangan saya, tetapi juga untuk pelajaran yang membuat mereka malu sekaligus tersentuh. Saya menarik napas dalam. Membiarkan tepuk tangan itu membasuh luka-luka yang selama ini tidak terlihat. Sementara Armand Rizky Putra berdiri kaku, kehilangan tawa, kehilangan kendali, kehilangan kekuasaan tepat di depan semua orang. Keseimbangan kekuatan telah berpindah. Gema tepuk tangan masih bergetar di dinding ketika para tamu perlahan keluar sambil berbisik tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Dan Mira Lestari memegang lengan saya dengan mata berkaca-kaca tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena tidak ada
Kata yang mampu menggambarkan malam itu. Di sebelahnya Cynthia Maheswari berdiri menatap ayahnya dengan kesedihan dan belas kasih, melihat bagaimana pria yang ia anggap tak tergoyahkan kini tampak kecil, rapuh, dengan rahang terkatup dan tangan membeku di atas meja, tidak ada satupun yang berani mendekat. Saya menarik napas lagi. Saya tidak mencari tepuk tangan, jabatan, ataupun kemenangan. Saya hanya ingin malam ini menjadi bukti bahwa martabat tidak bisa dibeli atau direbut, bahwa rasa sakit yang selama ini diam jika diberi kesempatan bisa berubah menjadi kekuatan. Saya melangkah melintasi aula. Setiap langkah bergema di lantai marmer seperti ritme yang akan diingat semua orang, dan sebelum mencapai pintu saya menoleh, tatapan saya dan Armand Rizky Putra bertemu, tanpa kebencian atau amarah, hanya kebenaran sunyi yang jauh lebih tajam dari kata-kata. Pintu menutup di belakang saya, angin malam Jakarta menyelinap masuk seperti napas kebebasan, dan meski lampu kota tetap berkelip. Tanpa peduli, langit bagi saya memancarkan cahaya berbeda, cahaya martabat yang telah saya rebut kembali dan tidak akan pernah bisa diambil lagi. Di dalam aula yang kini sunyi, di antara gelas-gelas kosong dan keheningan berat, duduklah seorang miliarder yang mendapati bahwa diam bukan lagi senjata, melainkan hukuman. Malam itu menjadi kenangan abadi bagi semua yang menyaksikannya. Apa yang dimulai sebagai ejekan kejam berubah menjadi wahyu bahwa martabat tidak ditentukan oleh seragam, tetapi oleh keberanian untuk mempertahankan suara sendiri. Armand Rizky Putra berpikir ia bisa mempermalukan seorang perempuan sederhana di hadapan ruangan penuh kekuasaan dan kemewahan. Tetapi pada akhirnya justru ia yang terungkap dalam kesombongannya. Sedangkan saya, dengan hati bersih dan kekuatan yang tenang, bukan hanya menerjemahkan kontrak yang mustahil, melainkan mengubah rasa sakit hidup saya menjadi pelajaran tentang harapan dan penebusan. Karena kebesaran sejati bukan pada uang atau jabatan, tetapi pada kemampuan untuk menghormati, memaafkan, dan tetap berdiri meski seluruh dunia menertawakanmu.